Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Yulianti dari SMA Negeri 1 Luiliak. Dan saya Dika Plawira dari SDN Pangradin 5. Saya Jabaludin Utama Ramsah dari SMA Negeri 1 Nanggung. Kami adalah calon guru penggerak angkatan 10 dengan pengajar praktik Bapak Anto Sugiri dan fasilitator Bapak Fuad Munawar. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempraktikkan percakapan coaching model Tirta 3 siklus secara bergantian, di mana setiap CGP-nya nanti akan berperan menjadi observer, coach, dan coaching. Itu saja perkenalan dari kami. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dika dan Pak Jabal, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Yeni, alhamdulillah kabar baik Bu. Alhamdulillah. Bagaimana nih perasaan Pak Dika dan Pak Jabal hari ini? Alhamdulillah senang dan bahagia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan berperan untuk melakukan supervisi akademik dan percakapan coaching. Di sini saya berperan sebagai supervisor, nanti Pak Dika berarti berperan sebagai coach ya, dan Pak Jabal berperan sebagai coaching. Untuk Pak Dika sebagai coach, kira-kira apa saja persiapan yang sudah Bapak lakukan untuk praktik percakapan coaching hari ini? Baik Bu Yeni, insya Allah pada kegiatan coaching kali ini saya akan mengikuti atau menggunakan alur Tirta, mulai dari menentukan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, tanggung jawab, dan pertanyaan berbobot pun sudah saya siapkan. Baik Pak Dika, mengenai peran saya sebagai supervisor di sini, tentunya kita mengetahui bersama ya bahwa kompetensi inti coaching itu terdiri dari present atau kehadiran penuh ya, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coachingnya. Oke Pak Dika, pada sesi supervisi kali ini Pak Dika ingin saya membantu Pak Dika mengembangkan kompetensi yang mana? Oke, baik. Insya Allah ya Bu, saya ingin mengembangkan keempat kompetensi itu ya, mulai dari presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coach. Wah, luar biasa sekali Pak Dika. Jadi keempat-empatnya ya. Baik Pak Dika, kemudian kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik nantinya Pak Dika inginkan untuk saya amati? Baik, sepertinya secara spesifik saya ingin diamati bagian kompetensi mendengarkan aktif Bu. Oh gitu Ya. Jadi Pak Dika ingin saya mengamati bagian kompetensi mendengarkan aktif ya. Boleh tahu alasannya kenapa? Karena menurut saya kompetensi coaching pada bagian mendengarkan aktif ini memiliki urgensi yang lebih tinggi dibanding kompetensi inti lainnya. Menurut saya, jika seorang coach ingin agar seorang coach tersebut bisa mengajukan pertanyaan berbobot, maka saya harus mendengarkan aktif. Selain itu, mendengarkan aktif juga salah satu penentu kualitas suasana kemitraan dalam praktik percakapan coaching. Jadi kalau saya ditanya mengenai secara spesifik ingin diobservasi bagian kompetensi coaching yang mana, maka jawabannya kompetensi coaching bagian mendengarkan aktif. Baik, jadi Pak Dika secara spesifik menginginkan bantuan saya untuk mengamati Pak Dika bagian kompetensi mendengarkan aktif ya. Oke, kemudian Pak Dika, tadi kata Pak Dika ingin mengembangkan keempat-empatnya kompetensi inti coaching itu ya, yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coaching. Selain itu Pak Dika juga secara spesifik tadi ingin diamati bagian kompetensi mendengarkan aktif. Kira-kira menurut Pak Dika apa saja indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Pak Dika inginkan tersebut? Menurut saya, indikator keberhasilan saya sebagai coach itu dalam mencapai bagian kompetensi present atau kehadiran penuh mungkin agak sulit untuk diamati ya Bu. Karena present ini
saya tahu karena sifatnya apa yang saya pikirkan dan mungkin tidak terlihat. Hanya saja untuk indikatornya sendiri, saya yang tahu Bu bagaimana rasa kehadiran dan keberadaan saya secara sadar dan penuh pada sesi coaching tersebut. Mungkin terlihat pada saat diobservasi adalah 3 hal lainnya, yaitu mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coach ya Bu. Jadi untuk indikator keberhasilan saya sebagai coach dalam mencapai bagian kompetensi mendengarkan aktif adalah ketika memunculkan saya bisa fokus mendengarkan dengan rasa, receive, maka saya menerima ucapan coach yang apa adanya tanpa judgement, tanpa asumsi, dan tanpa asosiasi. Acknowledge, misalnya saya menunjukkan ekspresi, menghargai ketika mendengarkan coach berbicara. Summarize, misalnya saya mengangguk atau mengatakan oke, baik tanda saya mendengarkan serta merangkum apa yang dikatakan coach. Kemudian ask, ya, misalnya saya mengajukan pertanyaan lanjutan yang sesuai dengan topik yang dibawakan. Sedangkan indikator keberhasilan saya sebagai coach dalam mencapai bagian kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot adalah ketika saya terstruktur bertanya sesuai alur cerita, menanyakan tujuan dan hasil percakapan, bertanya dalam rangka mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksi, dan bertanya tentang tanggung jawab dari aksi yang dilakukan. Kemudian mengenai indikator keberhasilan saya sebagai coach dalam mencapai kompetensi memberdayakan coach terlihat dari pertanyaan saya membantu coach membuat rencana aksi secara spesifik, kemudian mendorong ide dari coach, pada saat diminta saran berbagi pengalaman. Wah, luar biasa sekali Pak Dika. Pak Dika sudah menjelaskan secara rinci ya tentang kompetensi inti coaching yang ingin dikembangkan oleh Pak Dika sendiri. Kemudian untuk kompetensi spesifik yang ingin diobservasinya juga sudah jelas, serta indikator-indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Dika sendiri juga sudah sangat jelas. Dengan demikian sudah sangat jelas ya untuk rubrik supervisi kita kali ini. Kalau begitu, apakah kita bisa langsung mulai saja kegiatan supervisinya, Pak Dika, Pak Jabal, bagaimana? Ya, insya Allah ya. Ya, oke, semangat. Oke, Ya, terima kasih Bu Yeni. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Jabal, selamat sore. Waalaikumsalam Pak Dika, selamat sore juga. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk sesi coaching hari ini. Sama-sama Pak Dika. Kita akan coaching dulu nih Pak sebentar. Kira-kira Pak Jabal mau ngomongin apa? Oh, gini Pak Di. Saya mau ngomongin tentang pekerjaan saya di sekolah gitu. Nah, kemarin di pas menjelang awal tahun pelajaran 2024-2025, awalnya saya hanya tugas-tugasnya itu sedikit gitu. Nah, sekarangnya posisi saya diberikan tugas tambahan awal dari kesiswaan. Saya sekarang dipindahin ke staf humas. Nah, ada tugas tambahan yang memang sangat, bagi saya ini hal yang baru gitu, memegang wali kelas itu peran-peran saya yang akan menjadikan perjalanan tugas di pekerjaan sekolah di tahun pelajaran ini seperti itu. Baik Pak Dika, nah saya mau ngomongin gimana sih caranya supaya kita lebih fokus untuk mengerjakan tugas-tugas saya dan peran-peran saya saat menjalankan tugas di pekerjaan sekolah. Apalagi saya sekarang kan sedang menggeluti kegiatan CGP itu juga gitu. Jadi semakin menumpuk permasalahannya seperti itu. Oke, baik. Sekarang Pak Jabal sebagai guru, Betul. ya, kemudian sebagai CGP Betul juga, juga. wali kelas, Iya. staf humas juga ya. Betul. Nah, gimana nih caranya Pak Jabal itu supaya lebih fokus untuk melaksanakan pekerjaan Bapak itu? Saya inginnya sih mengerjakan tugas-tugas saya agar bisa lebih fokus dan bisa lebih produktif. Saya tidak melakukan kegiatan yang tidak perlu begitu pada intinya seperti Jadi itu. fokus yang lebih produktif ya Pak ya. Betul.
Jadi Pak Jabal ingin mengetahui gimana caranya supaya bisa fokus, Betul, betul seperti itu. serta tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak perlu dilakukan. Ya, Ya. betul. Oke, buat Pak Jabal nih, ciri-ciri Pak Jabal fokus itu seperti apa, Pak? Baik ya, kalau saya lihat dan benar-benar bisa untuk gak gampang diganggu atau tidak gampang diganggu, saya itu perlu sekarang sering mudah terdistraksi, Pak. Jadi ciri-ciri saya fokus itu ada distraksi, apapun gak mudah terganggu seperti itu. Oke, kalau Pak Jabal sedang fokus itu jadi nggak gampang terganggu. Betul Pak Dika, seperti itu. Nah, kalau idealnya seperti itu, sebetulnya apa yang sekarang mungkin membuat Pak Jabal nggak bisa fokus, yang jadi tidak mudah terdistraksi atau terganggu dengan macam-macam itu, apa yang biasanya mengganggu fokus Pak Jabal? Baik, kadang kalau banyak pekerjaan bingung mau mengerjakan apa dulu, akhirnya malah jadi tidak maksimal. Nah, malah bahkan kadang jadi tidak tuntas untuk saya kerjakan seperti itu. Sekarang kalau ada kejadian di luar dugaan, Pak Jabal biasanya bagaimana reaksinya? Yang saya lakukan sih biasanya kejadian itu benar-benar harus ada tindakan cepat. Maka saya melakukan sesuai dengan apa yang terjadi saat itu. Jadi saya sering melupakan pekerjaan yang seharusnya saya kerjakan gitu sebagai guru. Nah, di sini kan posisi saya sekarang sebagai staf humas dan wali kelas, juga CGP gitu kan. Saya cenderung mana sih yang harus mendadak didahulukan seperti itu. Oke, Pak Jabal sendiri pengennya gimana nih? Kalau ternyata ketika mengerjakan tugas pekerjaan sebagai guru, staf humas, kemudian wali kelas, dan CGP juga, kemudian ada sesuatu yang mendadak, Pak Jabal pengen gimana nih idealnya? Idealnya sih saya mengerjakan yang mendadak itu, tapi saya juga tidak mengesampingkan pekerjaan yang utama gitu kan, apalagi posisi yang utama kita sebagai guru kan, seperti itu. Oke, jadi pengen tetap bisa mengerjakan yang mendadak itu tanpa melupakan yang seharusnya dikerjakan. Iya betul. Jadi pengen tetap bisa mengerjakan, menyeimbangkan antara yang mendadak dan memang seharusnya dikerjakan bersama-sama. Artinya kan kita memanage waktu gitu kan, seperti itu. Kalau sekarang nih, ya, ada di situasi seperti itu, apa yang Pak Jabal pikir akan bisa membuat Pak Jabal tidak melupakan apa yang seharusnya Pak Jabal kerjakan meskipun ada yang mendadak datang? Mungkin saya bisa mencatat, bisa ketika saya bekerja di laptop, saya langsung harus ingat bahwa saya harus buka pekerjaan tugas guru, staf sekolah ataupun CGP. Jadi kapanpun saya melihat laptop, saya ingat tugas-tugas begitu. Nah, atau saya harus lebih tenang saat saya menghadapi sesuatu yang mendadak itu. Jadi saya masih tetap di jalur yang seharusnya. Jadi saya tidak lupa sama yang seharusnya saya kerjakan, seperti itu. Oke, jadi ada 3 ya tadi ya Pak. Nah, yang pertama mencatat, yang kedua melihat laptop, kemudian mengingat-ingat tugas, dan ketiganya itu bersikap tenang. Betul, Bang, seperti itu. Ada lagi nggak Pak kira-kira yang bikin Pak Jabal nggak lupa sama tugas-tugas utama Bapak di pekerjaan? Ya, misalnya ada yang mendadak, pastikan dikerjain dulu nih yang mendadak. Cuma jangan sampai lupa sama pekerjaan tugas utamanya. Ya, terus ada lagi nggak Pak kira-kira yang bisa dilakukan supaya nggak lupa sama tugas utamanya? Kayaknya cuman tiga itu cukup, Pak. Sepertinya 3 itu saja. Kira-kira tugas yang paling dekat yang harus dikerjakan apa aja nih Pak? Sekarang ini Pak Dika ya, yang saya sedang menghadapi semua banyak pekerjaan tapi susah fokus. Nah, sekarang kira-kira kalau Pak Jabal mau mencoba di antara 3 tadi, ya, bikin catatan, lihat laptop, kemudian bersikap tenang,
mana yang mungkin paling mudah untuk Pak Jabal lakukan supaya tetap bisa fokus. Yang paling mungkin sih kayaknya bikin catatan tadi, karena kalau bersikap tenang itu kan saat kejadian hari hanya nih, contoh kita kan nggak tahu sikap kita kayak gimana. Sepertinya yang paling mungkin bisa di prepare adalah membuat catatan itu sih, kayaknya yang saya lakukan gitu, seperti itu. Catatan yang seperti apa nih Pak kira-kira? Misalkan catatan yang harus terperinci kalau ada jadwal. Nah di situ harus ada catatan-catatan yang apa saja sih yang harus saya selesaikan hari ini. Mungkin seperti itu sih yang saya dilakukan. Oke. Siapa nih Pak kira-kira yang bisa bantuin Pak Jabal supaya bisa menjaga atau memantau Pak Jabal? Misal ada catatan dari Pak Jabal yang benar-benar melaksanakan catatan-catatan itu supaya kembali fokus. Mungkin rekan kerja saya yang duduk di sebelah saya, mungkinnya Bu Sumi ini sebagai membantu saya untuk memantau saya seperti itu, karena satu divisi. Oke, siap Bu Sumi ya akan dengan senang hati membantu Pak Jabal, atau saya juga akan membantu Pak Jabal ya, menjaga dan memantau apa yang Pak Jabal rencanakan. Oke, aduh sayang sekali ini ya. Betul ya, sudah semakin sore. Padahal perbincangan kita seru sekali. Betul ya. sih. Nah di titik ini apa yang Pak Jabal dapat dari percakapan kita? Pada intinya lebih fokus supaya menjaga agar saya bisa menghadapi masalah yang mendadak, tapi tidak melupakan apa yang seharusnya saya lakukan. Saya bisa membuat catatan tentang apa yang harus saya kerjakan gitu. Tadi kan seperti lihat laptop, ingat tugas, kadang minta tolong rekan, mengingatkan, dan mungkin minta tolong rekan kerja untuk membantu saat ada hal yang mendadak, sehingga tidak terbebani bagi diri sendiri. Oke, kapan itu Pak mau mulai dikerjakan ya Pak? Mulai malam ini saya akan merencanakan aksi saya untuk memulai kegiatan besok pagi seperti itu. Oke, baiklah Pak Jabal, terima kasih banyak atas coachingnya. Nanti besok kita ketemu lagi. Besok saya mau tanyakan gimana nih dengan 3 rencana aksi Pak Jabal tadi. Ya. Mudah-mudahan Pak Jabal tidak hilang fokus lagi. Ya. Amin. Mudah-mudahan Pak Jabal dilancarkan segala urusannya. Oke, terima kasih Pak Dika. Ya. Amin, sama-sama Pak Jabal. Ya. Oke, assalamualaikum Pak Dika, Pak Jabal. Waalaikumsalam Bu Eni. Ya, sekarang waktunya kita melakukan percakapan pasca supervisi ya untuk Pak Dika ya. Oke, untuk Pak Jabal mungkin bisa menyimak karena di sini pasti percakapan kita banyak ilmu, tidak apa-apa ya Pak Jabal ya. Pak Dika. Oke Pak Dika, pertanyaan pertama saya di sesi pasca supervisi ini, bagaimana Pak Dika menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Untuk performa saya tadi, ya kalau saya ambil skala 1 sampai 10, sepertinya ada di posisi 8 Bu. Oke, apa yang membuat Pak Dika menilai demikian? Saya merasa masih perlu banyak latihan lagi Bu dalam kompetensi kehadiran penuh. Ya, karena saya berulang kali berusaha mengembalikan fokus saya untuk menghadirkan diri saya seutuhnya dalam performa tadi. Saya kadang-kadang masih terbersih memikirkan hal lain ya, pada saat mendengarkan coach berbicara. Ya. Hanya saja untuk kompetensi mendengarkan aktif, saya rasa sudah baik. Saya sudah berusaha menunjukkan bahwa saya menerima ucapan coach, kemudian apa adanya, yaitu ya tanpa judgement, ya, tanpa asumsi dan tanpa asosiasi. Kemudian saya juga tadi berusaha menunjukkan ekspresi menghargai ketika mendengarkan coach berbicara. Kemudian saya mengajukan pertanyaan lanjutan yang sesuai dengan topik yang dibawakan.
Sedangkan mengenai kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, saya sudah berusaha mempraktikkan sesuai alur tirta Bu sebenarnya ya. Kemudian untuk kompetensi memberdayakan koci, saya juga mengajukan pertanyaan yang membantu koci membuat rencana aksi yang spesifik dan mendorong ide dari koci. Jadi kalau saya menilai sendiri performa saya tadi ya di angka 8 lah Bu kira-kira. Oke Pak Dika, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oh iya Bu, silakan. Oke, baik Pak Dika, berdasarkan catatan hasil pengamatan yang saya lakukan tadi, Pak Dika sudah sangat baik dalam menunjukkan ketiga kompetensi IP coaching tadi ya. Karena kan seperti yang Pak Dika katakan di prasupervisi itu untuk satu kompetensi yaitu kehadiran penuh itu saya agak sulit mengamati ya, memang betul ya Pak Dika ya. Karena itu untuk kehadiran penuh itu Pak Dika sendiri ya yang merasakan. Jadi saya memang tidak memasukkan kompetensi kehadiran penuh di dalam rubrik pengamatan saya. Namun demikian Pak Dika sudah menunjukkan dengan sangat baik untuk kompetensi mendengarkan aktif. Tidak ada judge, dan asumsi sama sekali dalam percakapan yang Pak Dika lakukan. Ekspresi menghargai saat mendengarkan coaching juga sangat terlihat. Dan Pak Dika juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan topik yang dibawakan coaching. Pak Dika juga sudah sangat baik dalam kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot dengan alur tirtanya ya. Alur tirtanya sudah sangat jelas. Dan terakhir Pak Dika juga sudah menunjukkan dengan sangat baik terkait kompetensi memberdayakan coaching. Terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pak Dika tadi, Pak Dika berusaha membantu coaching membuat rencana aksi yang spesifik dan mendorong ide dari coaching. Jadi berdasarkan catatan hasil pengamatan saya tadi, praktik coaching yang Pak Dika lakukan kalau skalanya 1 sampai 10, hasilnya 9 Pak Dika. Wah, luar biasa. Senang sekali saya belum mendengar itu. Iya, itu sudah lebih tinggi dari standar yang kita rujuk ya. Betul. Namun demikian ketika saya fokus pada pengamatan kompetensi yang spesifik sesuai yang Pak Dika minta tadi ya, yaitu kompetensi mendengarkan aktif, saya melihat hal-hal yang masih perlu dikembangkan. Misalnya saat Pak Dika melakukan percakapan coaching dengan Pak Jabal tadi, saya melihat Pak Dika ini masih kurang setara gitu ya. Karena kan dalam coaching ini ya kita ketahui ya bahwa harus setara gitu ya. Maksudnya kurang terlihat akrab dengan Pak Jabalnya gitu. Seharusnya kan kita menunjukkan bahwa antara coach dan coach itu adalah mitra ya, betul ya Pak Dika ya? Oke. Jadi harus ada suasana keakraban yang setara. Mungkin itu kalau hasil dari pengamatan saya. Bagaimana pendapat Pak Dika? Betul Bu. Jadi saya itu masih perlu banyak latihan. Saya sih merasa masih kurang luas aja, ya. Masih kaku ketika ngobrol dengan coach saya. Iya. Bagaimana rencana tindakan selanjutnya yang akan Pak Dika lakukan? Rencana saya akan berlatih lagi untuk kompetensi kesadaran penuh agar bisa lebih baik lagi. Selain itu juga saya ingat momen ini bahwa kedepannya kalau saya coaching dan berperan sebagai coach, saya akan berusaha akrab agar suasana coaching bisa lebih santai dan nyaman lagi. Oke. Dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang akan Pak Dika lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Saya akan berlatih lagi percakapan coaching ini dan mempraktikannya ke rekan sejawat. Kira-kira siapa yang akan membantu Pak Dika berlatih? Biasanya Pak Jabal Bu untuk membantu saya Luar berlatih. biasa ya Pak Jabal ya. Terima kasih. Kira-kira di mana Pak Dika dan Pak Jabal akan berlatih percakapan coachingnya kalau boleh tahu? Biasanya saya dengan Pak Jabal ngobrol itu di ruang guru sih Bu ya, terus di meja tamu, kemudian juga pulang sekolah kadang-kadang saya ngobrol dengan Pak Jabal sambil ngopi gitu ya. Oke, kapan Pak Dika mau berlatih lagi dalam waktu dekat? Saya akan jadwalkan setiap pekan mulai hari Jumat besok. Wah, luar biasa. Boleh dong ya, kalau nanti ketika Pak Dika berlatih dengan Pak Jabal, saya ikut nimbrung. Sangat boleh Bu, dengan senang hati. Baik Pak Dika, sangat luar biasa yang telah Pak Dika perhatikan terkait percakapan coaching tadi.
Saya juga jadi dapat ilmu juga nih dari Pak Dika. Hasil pengamatan tadi saya akan catat ke dalam form supervisi akademik ya. Ya, baik Bu. Oh iya, pertanyaan terakhir nih dari saya. Apa yang Pak Dika dapat dari percakapan kita kali ini? Luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Yeni, kepada Pak Jabal. Ya. Hasil percakapan kita kali ini, saya mendapatkan informasi yang berharga terkait pengembangan diri saya. Terutama dalam keterampilan percakapan coaching. Saya jadi semakin jelas mengenai kompetensi mana yang akan saya kembangkan lagi. Ya. Kemudian saya juga menemukan sendiri caranya agar kompetensi tersebut bisa meningkat. Percakapan kita kali ini membuat saya mengetahui cara untuk memaksimalkan potensi saya. Terima kasih juga Bu sudah mengamati secara spesifik mengenai kompetensi mendengarkan aktif saya, sehingga saya sekarang mengetahui bahwa saya harus melatih sikap kemitraan saya. Kedepannya saya akan berlatih lebih luas lagi, tidak kaku dalam melakukan percakapan coaching. Ya, sama-sama Pak Dika. Saya juga terima kasih loh. Saya juga dapat banyak ilmu dari kegiatan kita kali ini. Baik, sama-sama Bu. Ya. Assalamualaikum Pak Jabal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dika. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan berperan untuk melakukan supervisi akademik dan percakapan coaching. Di sini saya berperan sebagai supervisor, Pak Jabal sebagai coach, dan nantinya Bu Yeni sebagai coachingnya. Ya. Nah, untuk Pak Jabal sebagai coach, kira-kira apa saja nih persiapan yang sudah Bapak lakukan untuk praktik percakapan coaching hari ini? Baik Pak Dika, insya Allah pada kegiatan coaching kali ini saya akan mengikuti alur cerita, mulai dari menentukan tujuan, identifikasi permasalahan, rencana aksi, dan tanggung jawab, serta pertanyaan berbobot yang sudah saya siapkan seperti itu. Baik, Pak Jabal, mengenai peran saya sebagai supervisor ini, tentunya kita mengetahui bersama ya Pak, bahwa kompetensi inti coaching itu terdiri dari presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coaching. Ya baik Pak. Pada sesi supervisor kali ini, Pak Jabal ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang Baik Pak Dika, insya Allah saya akan mengembangkan keempat-empatnya. Bisa kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coaching. luar biasa. Keempat-empatnya ya Pak. Ya, insya-Allah. Kemudian kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik nantinya Pak Jabal inginkan untuk saya amati? Sepertinya secara spesifik saya ingin diamati bagian kompetensi mendengarkan aktif Pak, seperti itu. Boleh tahu Pak alasannya? Karena menurut saya kompetensi coaching bagian mendengarkan aktif ini memiliki urgensi yang lebih tinggi dibanding kompetensi inti lainnya. Nah, jika seorang coach ingin agar seorang coach tersebut bisa mengajukan pertanyaan berbobot, maka saya harus mendengarkan aktif. Nah, selain itu, mendengarkan aktif juga salah satu penentu kualitas suasana kemitraan dalam praktik percakapan coaching. Nah, jadi kalau saya ditanya mengenai secara spesifik ingin observasi bagian kompetensi coaching yang mana, maka saya akan menjawab kompetensi coaching bagian mendengarkan aktif seperti itu. Baik, jadi secara spesifik Pak Jabal menginginkan saya atau bantuan saya untuk mengamati bagian kompetensi mendengarkan aktif ya Pak. Betul. Jadi kemudahan Itu maksud saya. Enggak. Nah, kemudian
Tadi kata Pak Jabal ingin mengembangkan keempatnya kompetensi inti coaching itu, yaitu presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coaching. Nah, selain itu Pak Jabal juga secara spesifik ingin diamati bagian mendengarkan aktif. Nah, kira-kira menurut Pak Jabal apa saja indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Pak Jabal inginkan tersebut? Oke. Baik Pak Dika, menurut saya indikator keberhasilan saya sebagai coach dalam mencapai bagian kompetensi present kehadiran penuh mungkin agak sulit untuk diamati, karena present ini saya yang tahu gitu, karena sifatnya apa yang saya pikirkan dan mungkin tidak terlihat. Terus lagi hanya saja untuk indikator sendiri, saya yang tahu bagaimana rasa kehadiran dan keberadaan saya secara sadar dan penuh pada sesi coaching tersebut. Mungkin akan terlihat pada saat observasi. Nah, ada 3 bagian hal lainnya, yaitu mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coaching itu sendiri Pak. Nah, jadi untuk indikator keberhasilan saya sebagai coach dalam mencapai bagian kompetensi mendengarkan aktif adalah ketika memunculkan saya bisa fokus mendengarkan dengan rasa, receive, acknowledge, summarize, dan ask. Nah, receive, maka saya menerima ucapan coach apa adanya tanpa judgment, tanpa asumsi dan tanpa asosial. Terus acknowledge, misalnya saya menunjukkan ekspresi menghargai ketika mendengarkan coach berbicara. Terus lagi summarize ya, misalnya saya mengangguk atau mengatakan baik, oke, baik tanda saya mendengarkan serta merangkum apa yang dikatakan coach itu sendiri. Terus lagi misalnya saya mengajukan pertanyaan lanjutan yang sesuai dengan topik yang dibawakan. Nah, maka indikator keberhasilan saya sebagai coach dalam mencapai bagian kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot adalah ketika saya terstruktur bertanya sesuai alur cerita, yaitu menanyakan tujuan dan hasil percakapan, bertanya dalam rangka mengidentifikasikan masalah, menanyakan rencana aksi, dan bertanya tentang tanggung jawab dari aksi yang akan saya lakukan. Kemudian dengan indikator keberhasilan saya tersebut sebagai coach dalam mencapai kompetensi memberdayakan coaching, nah terlihat dari pertanyaan saya membantu coaching membuat rencana aksi spesifik, di mana mendorong ide dari coaching pada saat diminta saran berbagai pengalaman. Seperti itu Pak Dika. Luar biasa Pak Jabal sudah menjelaskan secara rinci ya tentang kompetensi inti coaching yang ingin dikembangkan, kemudian kompetensi spesifik yang ingin diobservasi, serta indikator-indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Pak Jabal sendiri ya. Dengan demikian sudah sangat jelas untuk rubrik penilaian supervisi kita kali ini ya. Kalau begitu apakah kita bisa langsung mulai saja kegiatan supervisinya? Pak Jabal sudah siap? Insya Allah Pak Dika sudah siap. Semangat Pak Jabal. Semangat Pak Dika. Baik, kita Bu Yeni. Assalamualaikum Bu Yeni, selamat sore. Waalaikumsalam Pak Jabal, selamat sore juga. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching hari ini. Sama-sama Pak Jabal. Ya, kita akan coaching sebentar Bu Yen. Mungkin mau ngomongin apa nih sore hari ini? Saya mau ngomongin soal pekerjaan. Saat ini saya sebagai guru dengan banyak tugas yang harus dipersiapkan dan dikerjakan. Selain itu, saya juga sedang mengikuti pendidikan guru penggerak,
saya juga berperan sebagai wakil kepala sekolah dengan beberapa tugas tambahan lain dari sekolah saya. Saya mau ngomongin gimana sih caranya supaya saya bisa lebih fokus saat mengerjakan tugas-tugas saya dan peran-peran saya saat menjalankan tugas pekerjaan terjebak. Oke, Bu Yeni. Jadi sekarang Bu Yeni sebagai guru, sebagai calon guru penggerak, sekaligus sebagai wakil kepala sekolah dengan beberapa tugas tambahan lainnya. Nah, di sekolah, gimana caranya supaya lebih fokus dalam pekerjaan? Iya betul. Karena ini percakapan singkat, apa yang ingin Bu Yeni dapatkan di akhir percakapan singkat kita saat ini? Saya inginnya saat saya mengerjakan tugas-tugas saya bisa lebih fokus dan bisa lebih produktif, Kak. Sehingga saya tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak perlu begitu. Fokus dan bisa lebih produktif. Jadi intinya Bu Yeni ingin mengetahui gimana caranya supaya kita fokus serta tidak melakukan kegiatan yang tidak perlu ya. Iya. Oke. Buat Bu Yeni nih, ciri-ciri Bu Yeni fokus itu apa sih? Bagi saya fokus itu saat saya benar-benar bisa untuk gak gampang diganggu. Saya itu sekarang sering mudah terdistraksi, Pak. Jadi ciri-ciri saya fokus itu ada distraksi apapun gak mudah terganggu. Oke. Kalau Bu Yeni sedang fokus itu gak gampang terganggu. Iya betul Pak Jabang. Oke. Nah kalau idealnya seperti itu, sebetulnya apa yang sekarang mungkin membuat Bu Yeni gak bisa fokus yang jadi tidak mudah terdistraksi atau terganggu dengan macam-macam itu? Apa yang biasanya mengganggu fokus Bu Yeni itu? Kalau yang biasanya mengganggu sih, biasanya gini Pak, ada hal-hal di luar dugaan, ada kejadian-kejadian di luar dugaan, jadi saat mengerjakan sesuatu itu bingung, apa nih yang harus dilakukan gitu. Itu sih biasanya hal-hal yang mengganggu. Kadang kalau banyak pekerjaan, bingung mau mengerjakan apa dulu gitu. Akhirnya malah jadi tidak maksimal, malah bahkan kadang jadi tidak ada yang tuntas dikerjakan. Oke. Sekarang kalau ada kejadian di luar dugaan, nah Bu Yeni biasanya bagaimana reaksinya? Biasanya sih kalau emang kejadian itu benar-benar harus ada tindakan cepat, maka saya melakukan sesuai apa yang terjadi saat itu. Jadi saya sering melupakan pekerjaan yang seharusnya saya lakukan sebagai guru Pak Jabal. Ya, apalagi saya sebagai wakil kepala sekolah juga, sebagai CGT. Jadi saya cenderung mendahulukan hal yang mendadak itu. Oke Bu Yeni. Bu Yeni sendiri pengennya gimana nih kalau ternyata ketika mengerjakan tugas pekerjaan sebagai guru, wakil kepala sekolah, atau sebagai CGP, nah kemudian ada sesuatu yang mendadak. Nah Bu Yeni pengennya gimana nih idealnya Bu Yeni? Idealnya ya saya bisa mengerjakan yang mendadak itu, tapi saya juga tidak menjadi mengesampingkan pekerjaan yang seharusnya saya kerjakan gitu Pak. Oke, jadi pengen tetap bisa mengerjakan yang mendadak itu tanpa melupakan apa yang seharusnya dikerjakan gitu ya. Iya begitu. Jadi saya itu ingin menyeimbangkan antara yang mendadak dan yang memang seharusnya dikerjakan, seperti itu Pak Jabal. Oke. Kalau sekarang nih, kalau ada situasi kayak gitu, apa yang Bu Yeni pikir akan bisa membuat Bu Yeni tidak melupakan apa yang seharusnya Bu Yeni kerjakan meskipun ada yang mendadak datang? Apa ya? Mungkin saya bisa mencatat, atau misal ketika saya bekerja di laptop, saya langsung harus ingat bahwa saya harus buka pekerjaan tugas guru, wakil kepala sekolah atau CGP itu. Jadi kapanpun saya melihat laptop, saya ingat tugas-tugas begitu. Atau saya harus lebih tenang saat saya menghadapi sesuatu yang mendadak. Jadi saya masih tetap di jalur yang seharusnya. Jadinya saya tidak lupa sama yang seharusnya saya kerjakan, Pak. Oke, jadi ada 3 ya tadi. Yang pertama dicatat, kedua lihat laptop,
ingat tugas-tugas, dan yang ketiganya bersikap tenang. Iya betul Pak. Ada lagi gak kira-kira yang bisa bikin Bu Yeni gak lupa tuh sama tugas-tugas utama Bu Yeni di pekerjaan? Oke lah misalnya ada yang mendadak, pasti kan dikerjakan dulu nih yang mendadak sama Bu Yeni. Cuman jangan sampai lupa gitu kan sama pekerjaan tugas-tugas utamanya. Nah, apalagi tugas-tugas utama pekerjaan yang Bu Yeni lakukan. Terus ada lagi nih gak kira-kira yang bisa dilakukan supaya gak lupa nih tugas-tugas utama gitu? Apa ya? Kayaknya 3 itu aja deh Pak. Oh, sepertinya itu 3 aja ya. Lagi oke ya. Kira-kira tugas yang paling deket nih, yang akan atau yang harus dikerjakan apa saja nih sama Bu Yeni? Ya sekarang ini Pak Jabal, saya sedang menghadapi ini semua sekarang. Banyak pekerjaan tapi susah fokus. Tugas utama malah sering terabaikan gara-gara melakukan hal lain gitu. Jadi sekarang Pak. Nah sekarang kira-kira kalau Bu Yeni mencoba nih di antara 3 tadi kan, bikin catatan, lihat laptop, terus lagi supaya ingat tugas ya lihat laptop, terus bersikap tenang. Nah mana yang paling mungkin Bu Yeni lakukan nih supaya tadi Bu Yeni tetap fokus gitu? Yang paling mungkin sih kayaknya bikin catatan ya Pak Jabal. Ya. Karena kan kalau bersikap tenang itu kan saat kejadian hari hanya kita nggak tahu sikap kita kayak gimana. Sepertinya yang paling mungkin bisa di-prepare adalah membuat catatan itu sih ya. Oke sih. Jadi catatan harus seperti apa sih yang Bu Yeni buat gitu kan? Mungkin catatannya harus terperinci ya. Oke. Misalnya kalau ada jadwal, di situ harus ada catatan-catatan apa yang harus saya selesaikan hari itu. Mungkin seperti itu sih. Oke. Siapa ya kira-kira yang bisa bantuin Bu Yeni nih supaya bisa menjaga dan memantau Bu Yeni? Misal ada catatan dari Bu Yeni, benar-benar melaksanakan catatan-catatan itu supaya kembali fokus gitu. Mungkin rekan kerja yang duduk di sebelah saya mungkin ya, Bu Romdi kayaknya kalau bisa ya. Atau mungkin Pak Jabal juga bisa membantu saya untuk memantau saya ya Pak. Oke, siap. Berarti tadi saya kira Bu Romdi akan dengan senang hati membantu Bu Yeni. Juga mungkin saya membantu menjaga, memantau apa yang Bu Yeni rencanakan. Oke lah. Tapi sayang sekali nih sudah semakin sore kita ngobrol-ngobrol. Padahal perbincangan kita kan sangat seru sekali ya. Iya betul. Di titik ini apa yang Bu Yeni dapat dari percakapan kita di sore hari ini? Supaya saya bisa lebih fokus, supaya menjaga agar saya bisa menghadapi masalah-masalah mendadak, tapi juga tidak melupakan apa-apa yang seharusnya saya kerjakan. Saya bisa membuat catatan itu ya, catatan tentang apa yang harus saya kerjakan. Lihat laptop ingat tugas, kemudian bisa minta tolong rekan kerja untuk mengingatkan, dan mungkin minta tolong rekan kerja juga untuk membantu saat ada hal yang mendadak gitu ya, sehingga tidak menjadi beban sendiri gitu ya Pak ya. Oke. Kapan itu mau mulai rencanakan apa yang dikerjakan Bu Yeni? Kayaknya mulai malam ini saya akan merencanakan aksi saya untuk memulai kegiatan besok pagi Pak Jabal. Oh iya. Oke, baiklah Bu Yen. Terima kasih banyak ya atas coachingnya. Nanti besok kita ketemu lagi. Terus nanti saya mau tanyakan nih gimana dengan 3 rencana aksi yang akan Bu Yeni lakukan. Mudah-mudahan Bu Yeni tidak hilang fokus lagi, dan mudah-mudahan Bu Yeni dilancarkan segala urusannya. Amin, terima kasih Pak Jabal. Sama-sama Bu Yeni, terima kasih. Oke, baik Pak Jabal, tadi saya sudah melihat ya, memperhatikan kegiatan percakapan coaching Bapak ya, dengan Bu Yeni sebagai coachingnya. Nah, pada kesempatan kali ini sebagai supervisor atau sebagai observer, kita akan melakukan
melakukan kegiatan pasca supervisi. Ya. Baik Pak. Baik, Pak Jabal, pertanyaan saya tadi di pasca supervisi, bagaimana Pak Jabal menilai sendiri performa dalam kompetensi? Oke, baik Pak Dika. Untuk performa saya tadi, ya kalau saya ambil skala 1 sampai 10, sepertinya saya berada di posisi 8 sih Pak. Jadi apa yang membuat Pak Jabal menilai demikian? Yang pertama, saya merasa masih perlu banyak latihan lagi Pak dalam kompetensi kajian penuh, karena saya berulang kali berusaha mengembalikan fokus saya untuk menghadirkan diri saya seutuhnya. Dalam performa tadi saya kadang-kadang bisa terbesit nih, atau masih terbesit memikirkan hal lain nih pada saat mendengarkan coach berbicara. Nah, hanya saja untuk kompetensi mendengarkan aktif, saya rasa saya sudah baik sih Pak gitu. Saya sudah berusaha menunjukkan bahwa saya menerima ucapan coach apa adanya tanpa judgment. Terus lagi tanpa asumsi dan tanpa asosiasi. Nah, kemudian saya juga tidak berusaha menunjukkan ekspresi menghargai ketika mendengarkan coach berbicara. Nah, kemudian saya mengajukan pertanyaan lanjutan yang sesuai dengan topik yang dibawakan seperti itu. Sedangkan mengenai kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, saya sudah berusaha mempraktikkan sesuai dengan alur pita tadi Pak. Nah, kemudian untuk kompetensi memberdayakan coach, saya juga mengajukan pertanyaan yang membantu coach membuat rencana aksi yang spesifik dan mendorong ide dari coach. Jadi kalau saya menilai sendiri performa saya tadi, ya di angka 8 Pak, itu kira-kira gitu menurut saya sih. Baik, Pak Jabal, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oh, silakan Pak. Berdasarkan catatan hasil pengamatan yang saya lakukan tadi, Pak Jabal sudah sangat baik dalam menunjukkan ketiga kompetensi inti coaching. Karena kan seperti yang Pak Jabal katakan, untuk satu kompetensi itu hadiran penuh yang agak sulit ya mengamati, karena itu yang Pak Jabal merasakannya. Ya. Jadi memang tidak memasukkan kompetensi ini dalam rubrik pengamatannya. Namun demikian, Pak Jabal sudah menunjukkan dengan sangat baik kompetensi mendengarkan aktif. Tidak ada judge dan asumsi sama sekali ya, dalam percakapan yang Pak Jabal lakukan. Kemudian ekspresi menghargai, mendengarkan coach juga sudah sangat terlihat ya. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan topik yang dibawakan oleh coach. Kemudian Pak Jabal juga sudah sangat baik dalam kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot dan alur ceritanya sangat jelas. Juga sudah menunjukkan dengan sangat baik terkait kompetensi memberdayakan coach. Terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, Pak Jabal membantu coach membuat rencana aksi yang spesifik dan mendorong ide dari coach. Jadi berdasarkan catatan hasil pengamatan saya tadi, ya, praktik coaching yang sudah dilakukan Pak Jabal, kalau skalanya 1 sampai 10, hasilnya 9 Pak Jabal. Aduh, itu udah luar biasa, lebih senang tinggi dari sekali standar dengarnya. yang kita rujuk ya. Terima kasih Pak Dika, terima kasih. Nah, namun demikian, ketika saya fokus pada pengamatan kompetensi yang spesifik sesuai yang Pak Jabal tadi minta, kompetensi mendengarkan aktif, saya melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan sebenarnya Pak. Misalnya pada saat Pak Jabal melakukan percakapan coaching tadi, saya mengamati Pak Jabal masih kurang setara gitu ya, atau kurang terlihat akrab dengan coachingnya. Betul. Ya, sebetulnya kalau merujuk standarnya, seharusnya kan kita menunjukkan bahwa antara coach dan coachee itu adalah mitra. Betul Ya. Jadi harus ada suasana keakraban yang setara gitu ya. Nah, bagaimana menurut Pak Jabal?
pendapatnya. Betul sekali Pak Dika ya. Jujur ya, saya masih banyak dan perlu latihan nih. Saya sih rasanya masih kurang luas, masih ada kaku nih ketika ngobrol dengan coachingnya. Oke. Seperti itu. Nah, kemudian gimana rencana Pak Jabal untuk selanjutnya yang harus dilakukan? Saya sih akan berlatih lagi untuk kompetensi kesadaran penuh agar bisa lebih baik lagi. Selain itu saya juga akan ingat momen ini bahwa kedepannya kalau saya coaching dan berperan sebagai coach lagi, saya akan berusaha menjadikan coach sebagai mitra. Saya akan berusaha agar suasana coachingnya bisa lebih santai dan nyaman lagi. Jadi situasi kita ini, apa yang sudah terbayang akan dilakukan Pak Jabal untuk meningkatkan performa di bagian tersebut? Saya sih akan berlatih lagi percakapan coaching ini dan mempraktikannya ke rekan sejawat Pak Dika. Oke, kira-kira siapa yang akan membantu Pak Jabal berlatih? Biasanya sih saya meminta bantuan, mungkin bisa Pak Dika itu sendiri, termasuk tadi dengan Bu Yeni untuk berlatih seperti itu. Oh begitu. Oke, kira-kira di mana Pak Jabal akan berlatih percakapan coachingnya, kalau boleh saya tahu? Ya biasanya sih saya dengan Bu Yeni kadang-kadang di ruang guru, di meja tamu, atau kadang-kadang sebelum pulang kita sering ngobrol gitu kan, sore hari dengan Bu Yeni gitu sambil menunggu, mungkin kalau Bu Yeni menunggu jemputannya seperti itu. Oke, berarti kapan nih Pak mulai berlatih lagi dalam waktu dekat ini kira-kira? Saya akan jadwalkan setiap akhir pekan Pak Dika, biasanya mulai hari Jumat misalnya besok. Oh, luar biasa. Boleh dong ya, kalau nanti ketika Pak Jabal berlatih tentang percakapan coachingnya, saya ikut ngobrol tuh, nimbrung di situ. Sangat-sangat boleh Pak, dengan senang hati dan luar biasa gitu Pak Dika. Pak Jabal sangat luar biasa yang telah Pak Jabal praktikan terkait coaching tadi. Saya juga dapat ilmu dari Pak Jabal mengenai hasil pengamatan yang saya catat di dalam Pom Supervisi Akademi. Ya baik Pak Dika. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak, apa yang Pak Jabal dapat dari percakapan kita kali ini? Oke Pak Dika, jujur ya, sangat luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih banyak pada Pak Dika. Dari hasil percakapan kita kali ini ada hal yang saya dapatkan. Pertama, informasi yang sangat berharga terkait pengembangan diri saya dalam keterampilan percakapan coaching. Saya jadi semakin jelas mengenai kompetensi mana yang harus saya kembangkan lagi gitu. Selain itu saya juga tadi menemukan sendiri caranya agar kompetensi tersebut bisa meningkat. Nah, percakapan kita kali ini membuat saya mengetahui cara untuk memaksimalkan potensi saya Pak Dika. Terutama terima kasih sangat-sangat nih kepada Pak Dika yang sudah mengamati secara spesifik mengenai kompetensi mendengarkan aktif saya, sehingga saya sekarang mengetahui bahwa saya harus melatih sikap kemitraan saya. Kedepannya saya akan berlatih agar lebih luas dan tidak kaku dalam melakukan percakapan coaching. Ya, sama-sama Pak Jabal. Saya juga terima kasih banyak loh ini ya, sudah banyak dapat ilmu dari kegiatan kita tadi. Oke, sama-sama Pak Dika. Oke, baik, kita akhiri untuk kegiatan supervisi percakapan coaching kali ini. Oke. Sampai berjumpa kembali di Siap, pertemuan terima berikutnya. kasih. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Yeni di sore hari ini? Alhamdulillah kabar baik Pak. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berperan untuk melakukan supervisi akademik dan percakapan coaching. Nah, di sini saya berperan sebagai supervisor. Nah, Bu Yeni berperan sebagai
coach ya, dan Pak Dika menjadi coachingnya. Untuk Bu Yeni sebagai coach, kira-kira apa saja persiapan yang sudah Ibu lakukan untuk praktik percakapan coaching di sore hari ini? Oke, baik Pak Jabal. Insya Allah pada kegiatan coaching kali ini saya akan mengikuti alur tirta. Mulai dari menentukan tujuan, identifikasi permasalahan, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan pertanyaan berbobot juga sudah saya siapkan. Oke, baik Bu Yeni. Mengenai peran saya sebagai supervisor di sini, tentunya kita mengetahui bersama ya bahwa kompetensi inti coaching itu terdiri dari present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coaching. Baik Pak. Baik Bu Yeni, pada sesi supervisi kali ini Bu Yeni ingin saya membantu Bu Yeni mengembangkan kompetensi yang mana? Insya Allah saya ingin mengembangkan keempat-empatnya Pak. Present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coaching. Wah, sungguh luar biasa nih Bu Yeni. Jadi keempat-empatnya ya. Kemudian kira-kira nih bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik nantinya Bu Yeni inginkan untuk saya amati? Sepertinya secara spesifik saya ingin diamati bagian kompetensi mendengarkan aktif Pak. Itu boleh tahu alasannya seperti apa? Karena menurut saya kompetensi coaching bagian mendengarkan aktif ini memiliki urgensi yang lebih tinggi dibanding kompetensi inti lainnya. Menurut saya, jika seorang coach ingin agar seorang coach tersebut bisa mengajukan pertanyaan berbobot, maka saya harus mendengarkan aktif. Selain itu, mendengarkan aktif juga salah satu penentu kualitas suasana kemitraan dalam praktik percakapan coaching. Jadi kalau saya ditanya mengenai secara spesifik ingin diobservasi bagian kompetensi coaching yang mana, maka jawabannya kompetensi coaching bagian mendengarkan aktif. Oke, baik Bu Yeni. Nah, jadi Bu Yeni secara spesifik menginginkan bantuan saya untuk mengamati Bu Yeni bagian kompetensi mendengarkan aktif ya. Kemudian nih Bu Yeni, tadi kata Bu Yeni ingin mengembangkan keempat-empatnya kompetensi inti coaching, yaitu present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, terus lagi mengajukan pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coaching. Nah, selain itu Bu Yeni secara spesifik ingin diamati di bagian kompetensi mendengarkan aktif ya. Nah, kira-kira menurut Bu Yeni nih, apa saja indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bu Yeni inginkan tersebut? Oke, menurut saya indikator keberhasilan saya sebagai coach dalam mencapai bagian kompetensi present mungkin agak sulit ya Pak untuk diamati, karena present ini yang saya tahu sifatnya kan hanya saya yang tahu gitu ya, saya yang merasakan. Mungkin yang terlihat pada observasi kali ini yang tiganya ya Pak ya, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coaching ya. Jadi untuk indikator keberhasilan saya sebagai coach dalam kompetensi mendengarkan aktif adalah ketika saya bisa fokus mendengarkan dengan rasa, ya, kemudian saya tidak menjudge, ya, saya tidak memberikan asumsi, dan saya juga tanpa asosiasi gitu. Kemudian saya juga nanti harus menunjukkan ekspresi menghargai, ya, ketika mendengarkan coach berbicara. Lalu saya misalnya mengangguk, mengatakan oke, nah, berarti itu tandanya saya mendengarkan serta merangkum apa yang dikatakan coach. Kemudian saya juga nanti harus mengajukan pertanyaan lanjutan yang sesuai dengan topik yang dibawakan oleh coach. Kemudian untuk indikator keberhasilan saya mengenai kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot adalah ketika pertanyaan saya terstruktur sesuai alur tirta, ya. Kemudian untuk indikator saya sebagai coach dalam kompetensi memberdayakan coach, saya itu harus bisa membantu coach membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari coach pada saat diminta saran, berbagi pengalaman. Luar biasa sekali ini. Sudah menjelaskan secara rinci ya tentang kompetensi inti coaching yang ingin dikembangkan. Nah, tadi kompetensi spesifik yang ingin diobservasi
serta indikator-indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Yeni itu sendiri. Dengan demikian sudah sangat jelas rubrik supervisi kita kali ini. Kalau begitu, apakah kita bisa langsung mulai saja kegiatan supervisinya Bu Yeni dengan Pak Dika? Apakah itu sudah siap? Siap aja, Bang. Oke, semangat Bu Yeni. Ya. Luar biasa. Assalamualaikum Pak Dika, selamat sore. Waalaikumsalam Bu Yeni, selamat sore juga. Terima kasih ya Pak Dika sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching hari ini. Sama-sama Ibu. Kita akan coaching sebentar. Pak Dika mau ngomongin apa nih sore ini? Saya mau ngomongin soal pekerjaan saya. Saat ini kan saya sebagai guru dengan banyak tugas yang harus dipersiapkan dan dikerjakan. Selain itu juga saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Kemudian saya juga berperan sebagai wakil kepala sekolah dan beberapa tugas tambahan lainnya. Nah, saya mau ngomongin gimana nih Bu ya, supaya saya bisa lebih fokus saat mengerjakan tugas-tugas saya, peran-peran saya saat menjalankan tugas pekerjaan. Oke, jadi sekarang Pak Dika sebagai guru, sebagai CGP, sekaligus sebagai wakil kepala sekolah dengan beberapa tugas tambahan lainnya di sekolah, gimana caranya supaya lebih fokus dalam pekerjaan? Ya, betul Bu. Oke, karena ini percakapan singkat, apa yang ingin Pak Dika dapatkan di akhir percakapan singkat kita sore hari ini? Saya inginnya saat saya mengerjakan tugas-tugas saya bisa lebih fokus dan bisa lebih produktif, sehingga saya tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak perlu gitu. Oke, fokus dan bisa lebih produktif. Jadi Pak Dika ingin mengetahui gimana caranya supaya bisa fokus serta tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak perlu ya? Ya, betul. Ya, oke. Buat Pak Dika, ciri-ciri Pak Dika fokus itu apa sih? Bagi saya, fokus itu saat saya benar-benar bisa untuk gak gampang diganggu. Kemudian saya itu sekarang sering mudah distraksi. Ciri-ciri saya fokus itu ada distraksi, apapun gak mudah terganggu. Oke, kalau Pak Dika sedang fokus itu nggak gampang terganggu ya? Ya, betul Bu ya. Nah, kalau idealnya seperti itu tuh sebetulnya apa yang sekarang mungkin membuat Pak Dika nggak bisa fokus, yang jadi tidak mudah terdistraksi atau terganggu dengan macam-macam itu? Maksudnya gini, apa yang biasanya mengganggu fokus Pak Dika? Kalau yang biasanya mengganggu itu gini Bu, ada hal-hal di luar dugaan, ada kejadian-kejadian di luar dugaan, kemudian saat mengerjakan sesuatu itu bingung, apa nih yang harus dilakukan dulu ya. Itu sih biasanya mengganggu, hal-hal yang mengganggu saya kan. Kadang kalau banyak pekerjaan bingung mau mengerjakan yang mana dulu. Akhirnya malah jadi tidak maksimal, malah bahkan jadi tidak ada yang tuntas dikerjakan. Oke, sekarang kalau ada kejadian di luar dugaan, Pak Dika biasanya bagaimana reaksinya? Biasanya sih saya kalau emang kejadian itu benar-benar harus ada tindakan cepat, maka saya harus melakukan sesuatu yang sesuai yang terjadi saat itu ya. Jadi saya sering melupakan pekerjaan yang seharusnya saya lakukan sebagai guru, wakil kepala sekolah, dan juga sebagai CGP ya. Jadi saya cenderung mendahulukan hal yang mendadak itu. Oke, kemudian Pak Dika sendiri pengennya gimana nih kalau ternyata ketika mengerjakan tugas pekerjaan sebagai guru, wakil kepala sekolah atau sebagai CGP, kemudian ada sesuatu yang mendadak, Pak Dika pengennya gimana nih idealnya? Idealnya ya saya bisa mengerjakan yang mendadak itu, kemudian tanpa saya harus mengesampingkan pekerjaan yang seharusnya saya kerjakan. Oke, jadi pengen tetap bisa mengerjakan yang mendadak itu tanpa melupakan yang seharusnya dikerjakan, gitu ya? Ya, begitu. Jadi saya pengen menyeimbangkan antara yang mendadak dan yang seharusnya saya kerjakan, seperti itu. Oke, kalau sekarang nih, kalau ada situasi kayak gitu, apa yang Pak Dika pikir akan bisa membuat Pak Dika tidak melupakan apa yang seharusnya Pak Dika kerjakan meskipun ada yang mendadak datang?
apa ya, mungkin saya bisa mencatat, misal ketika saya bekerja di laptop saya langsung harus ingat ya, bahwa saya harus buka pekerjaan tugas guru ya, kemudian wakil kepala sekolah atau CGP. Jadi kapanpun saya melihat laptop saya ingat tugas-tugas gitu ya, atau saya harus lebih tenang saat saya menghadapi hal yang mendadak. Jadi saya harus tetap di jalur yang seharusnya, saya tidak lupa sama yang seharusnya saya kerjakan. Oke. Jadi ada 3 ya tadi. Yang pertama nyatet, yang kedua lihat laptop, ingat tugas-tugas, dan yang ketiganya bersikap tenang. Ya, betul. Ada 3 kira-kira yang bisa bikin Pak Dika nggak lupa sama tugas-tugas utama Pak Dika di pekerjaan. Oke lah, misalnya ada yang mendadak, pasti kan yang dikerjain yang duluan nih yang mendadak. Cuma jangan sampai lupa gitu kan sama pekerjaan, tugas-tugas utama pekerjaan gitu ya. Terus ada lagi kan kira-kira yang bisa dilakukan supaya Pak Dika nggak lupa sama tugas utama. Apa ya? Kayaknya 3 itu aja deh, Bu. Oh, sepertinya 3 itu aja ya. Kira-kira tugas yang paling dekat harus dikerjakan apa aja nih? Yang sekarang ini, Bu, saya sedang menghadapi ini semua sekarang, banyak pekerjaan, tapi saya susah fokus gitu ya. Tugas utama saya malah sering terabaikan gara-gara melakukan hal-hal lain. Nah, oke, sekarang kira-kira kalau Pak Dika mau mencoba nih di antara 3 tadi, bikin catatan, lihat laptop dengan tugas, dan bersikap tenang, mana yang paling mungkin Pak Dika lakukan supaya tetap bisa fokus? Paling yang mungkin sih kayaknya bikin catatan ya, Bu ya. Ya. Karena kalau bersikap tenang itu kan saat kejadian hari H-nya, kan kita nggak tahu sikap kita kayak gimana. Nah, sepertinya yang paling mungkin bisa di-prepare adalah membuat catatan itu. Oke. Catatannya harus seperti apa nih Pak Dika? Mungkin catatannya harus terperinci ya, Bu. Misalnya kalau ada jadwal, di situ harus ada catatan-catatan ya, apa saja yang harus saya kerjakan dan selesaikan hari itu. Mungkin seperti itu sih, Bu. Oke, siapa kira-kira yang bisa bantuin Pak Dika supaya bisa menjaga atau memantau Pak Dika? Misal ada catatan dan Pak Dika benar-benar melaksanakan catatan-catatan itu supaya kembali fokus. Mungkin rekan kerja yang duduk di sebelah saya bisa membantu saya. Pak Siapa itu? Dodo, atau mungkin Pak Jabal bisa membantu, ataupun Ibu juga yang bisa membantu saya. Oke, siap. Saya kira Pak Dodo dan Pak Jabal bisa sepertinya mau dengan senang hati membantu Pak Dika, atau saya juga siap kok kalau nanti Pak Dika butuh bantuan supaya memantau atau mengingatkan Pak Dika. Betul, Bu. Ya. Oke, sepertinya sudah semakin sore ya Pak Dika ya. Sayang sekali ya, padahal perbincangan kita seru sekali ya. Ya betul, Bu. Karena memang sudah tidak terasa ya waktu Iya, betul. sore. Oke, pertanyaan terakhir nih. Di titik ini apa yang Pak Dika dapat dari percakapan kita sore hari ini? Supaya saya bisa lebih fokus, supaya bisa menjaga agar saya menghadapi masalah-masalah mendadak, ya. Tapi tidak juga melupakan apa tugas yang seharusnya saya kerjakan. Kemudian saya bisa membuat catatan tentang apa yang harus saya lakukan. Lihat laptop, ingat tugas, minta tolong rekan kerja untuk mengingatkan, dan mungkin minta tolong rekan kerja juga untuk membantu saya pada saat ada hal yang mendadak sehingga tidak menjadi sendiri. Oke, apa nih yang mulai dikerjakan? Mulai malam ini, Bu, saya akan merencanakan aksi saya untuk memulai kegiatan besok pagi. Oke, baik Pak Dika. Terima kasih banyak ya atas coachingnya. Nanti besok kita ketemu lagi ya. Nanti besok saya mau tanyakan gimana nih dengan 3 rencana aksi tadi. Mudah-mudahan Pak Dika tidak hilang fokus lagi. Dan mudah-mudahan Pak Dika dilancarkan segala urusannya ya. Amin. Terima kasih ya, Bu Yeni. Ya, sama-sama Pak Dika. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Pak Jabal. Sekarang waktunya kita melakukan percakapan pasca supervisi untuk Bu Yeni.
Oke Bu Yeni, ya pertanyaan pertama saya nih di sesi pasca supervisi ini, bagaimana Bu Yeni nih menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Oke Pak, untuk performa saya tadi, ya kalau saya ambil skala 1 sampai 10, sepertinya saya berada di posisi 8 deh Pak. Oke. Apa yang membuat Bu Yeni menilai demikian? Saya merasa masih perlu banyak latihan lagi Pak dalam kompetensi kehadiran penuh sih ya. Karena saya berulang kali berusaha mengembalikan fokus saya untuk menghadirkan diri saya seutuhnya dalam performa tadi. Saya kadang-kadang masih terbesit memikirkan hal lain pada saat mendengarkan coach berbicara. Hanya saja untuk kompetensi mendengarkan aktif, saya rasa saya sudah baik, Pak. Saya sudah berusaha menunjukkan bahwa saya menerima ucapan coach apa adanya tanpa judgement, tanpa asumsi dan tanpa asosiasi. Kemudian saya juga tadi berusaha menunjukkan ekspresi menghargai ketika mendengarkan coach berbicara. Kemudian saya mengajukan pertanyaan lanjutan yang sesuai dengan topik yang dibawakan. Sedangkan mengenai kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, saya sudah berusaha mempraktikkan sesuai alur tilta, Pak. Kemudian untuk kompetensi memberdayakan coach, saya juga mengajukan pertanyaan yang membantu coach membuat rencana aksi yang spesifik dan mendorong ide dari coach. Jadi kalau saya menilai sendiri performa saya tadi, ya di angka 8 itulah kira-kira Pak. Oke. Baik Bu Yeni, nah boleh saya menyampaikan pengamatan saya terhadap Bu Yeni? Oh iya Pak, silakan. Baik Bu Yeni, berdasarkan catatan-catatan yang hasil pengamatan tadi saya lakukan, Bu Yeni sudah sangat baik dalam menunjukkan 3 kompetensi inti dari coaching Bu Yeni. Nah, karena kan seperti yang dikatakan ya untuk satu kompetensi yaitu kehadiran penuh. Nah, saya agak sulit mengamati karena itu dari Bu Yeni yang merasakannya gitu kan. Jadi saya memang tidak memasukkan kompetensi ini dalam rubrik pengamatannya. Nah, namun demikian Bu Yeni sudah menunjukkan dengan sangat baik kompetensi mendengarkan aktif, tidak ada judge, asumsi sama sekali dalam percakapan yang Bu Yeni lakukan. Terus tadi ekspresi menghargai saat mendengarkan coach juga sangat terlihat, dan Bu Yeni juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan topik yang dibawakan oleh coach. Nah, Bu Yeni juga sudah sangat baik dalam kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, di mana dalam alur datanya sudah jelas, dan terakhir tadi Bu Yeni sudah menunjukkan dengan sangat-sangat baik terkait kompetensi memberdayakan coach. Nah, terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Bu Yeni membantu coach membuat reaksi-reaksi yang spesifik dan mendorong ide dari coach. Jadi berdasarkan pengamatan hasil yang saya tadi lakukan nih, praktik coaching yang dilakukan Bu Yeni dengan Pak Dika, skalanya kalau diukur skala ya 1 sampai 10, hasilnya Bu Yeni itu 9. Nah, itu sudah lebih tinggi dari standar yang kita tuju. Sementara nih, bagaimana pendapat dari Bu Yeni sendiri mendengar hal ini? Wah, saya senang sekali mendengarnya Pak. Nah, namun demikian ya Bu Yeni ya, ketika saya fokus pada pengamatan kompetensi yang spesifik sesuai dengan Bu Yeni minta tadi, nah ada kompetensi mendengarkan aktif. Nah, di sini saya melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya saat Bu Yeni melakukan percakapan coaching, tadi saya mengamati Ibu masih kurang setara ya. Nah, maksudnya kurang terlihat akrab dengan coachingnya itu sendiri. Yang sebetulnya kalau menuju ke standar, seharusnya kan kita menunjukkan bahwa antara coach dan coach itu adalah mitra. Nah, jadi harus ada suasana keakrabannya setara gitu Bu Yeni. Bagaimana nih menurut pendapat Bu Yeni? Betul Pak. Saya masih perlu banyak latihan. Saya sih merasanya masih kurang luwes, masih ada kaku ketika ngobrol dengan coachingnya. Oke. Terus bagaimana rencana tindakan untuk selanjutnya ini ya, yang dilakukan Bu Yeni itu sendiri? Rencana saya akan berlatih lagi untuk kompetensi kesadaran penuh ya Pak, tentunya agar bisa lebih baik lagi. Selain itu saya juga akan ingat momen ini nih, bahwa
Kedepannya kalau saya coaching dan berperan sebagai coach lagi, saya akan berusaha menjadikan coach sebagai mitra. Betul. Saya akan berusaha akrab gitu ya, agar Iya. suasana coaching bisa lebih santai dan nyaman lagi. Bu Yeni nih, dari diskusi kita kali ini apa yang sudah terbayang akan Bu Yeni dilakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Saya akan berlatih lagi percakapan coaching ini dan mempraktikannya ke rekan sejawat, Pak. Nah, kira-kira nih yang bisa membantu Bu Yeni siapa sih untuk berlatih gitu? Biasanya sih Pak Nika ya, Pak. Oh iya, bagus. Oke, kalau begitu Bu Yeni, kira-kira di mana nih Bu Yeni dengan Pak Dika akan berlatih percakapan coachingnya kalau boleh tahu nih? Ya biasanya sih saya dan Pak Dika kalau ngobrol itu di ruang guru sih, Pak. Di meja tamu kalau jam pulang sekolah. Kadang saya ngobrol dengan Pak Dika sambil ngeteh. Kapan nih Bu Yeni mau berlatih lagi dalam waktu dekat? Saya akan jadwalkan setiap akhir pekan, Pak. Mulai hari Jumat besok kayaknya, Pak. Sangat luar biasa nih Bu Yeni, mantap. Boleh dong ya kalau kita nanti ketika Bu Yeni berlatih percakapan coaching, saya ikut nimbrung nih. Wah, sangat boleh Pak, dengan sangat senang hati. Wah, Bu Yeni ini sangat luar biasa. Setelah Bu Yeni praktikan terkait percakapan coaching tadi, saya juga nih dapat ilmu juga nih dari Bu Yeni. Hasil pengamatan tadi saya catat ya ke dalam rumus perkusi akademik saya. Baik Pak. Baik Bu Yeni, pertanyaan terakhir ini nih dari saya, apa yang Bu Yeni dapat dari percakapan kita kali ini? Luar biasa Pak, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jabal ya, dari hasil percakapan kita kali ini. Saya mendapatkan informasi yang berharga terkait pengembangan diri saya dalam keterampilan percakapan coaching khususnya. Saya jadi semakin jelas mengenai kompetensi mana yang harus saya kembangkan lagi. Selain itu saya juga jadi menemukan sendiri caranya agar kompetensi tersebut bisa meningkat. Percakapan kita kali ini membuat saya mengetahui cara untuk memaksimalkan potensi saya, Pak. Terima kasih juga kepada Bapak sudah mengamati secara spesifik mengenai kompetensi mendengarkan aktif saya, sehingga saya sekarang mengetahui bahwa saya harus melatih sikap kemitraan saya. Kedepannya saya akan berlatih agar lebih luas dan tidak kaku dalam melakukan percakapan coaching. Oke, terima kasih Bu Yeni ya. Saya juga dapat banyak ilmu dari kegiatan kita kali ini. Semoga kita bisa ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, Pak. Saya juga terima kasih ya, Pak. Sama-sama Bu.